Cerita ini hanya fiktif belaka apabila ada kesamaan nama, tempat kejadian, karakter. Itu hanya kebetulan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat sahabat vlog Om Zainal. Semoga sahabat sehat untuk hari ini dan seterusnya. Orang yang baik dan ingin dapat pahala, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang nenek bernama Mbok Sri. Usianya sudah 55 tahun. Tapi hari itu tubuhnya menggambarkan sesuatu yang tak biasa. Ia sedang hamil besar, memasuki bulan ke-9. Kehamilan Mbok Sri, karena suaminya barunya seorang pemuda tampan bernama Raka. Usianya masih 16 tahun. Namanya Raka. Mbok Sri menikah setahun yang lalu. Usia Mbok Sri 55 tahun terpaut jauh dengan usia suaminya. Setelah 4 bulan pernikahannya Mbok Sri hamil. Raka yang menikahi Mbok Sri. Di usia Raka yang masih 16 tahun. Raka menikah di usia 16 tahun karena ayah dan ibunya pergi meninggalkan Raka entah kemana. Yang pada akhirnya Raka hidup sendirian di desa. Desa gempar. Tapi tidak dengan ketakutan, melainkan keheranan dan kekaguman. Tak ada yang bisa menjelaskan keajaiban ini. Mbok Sri sendiri tak pernah merasa panik. Ia duduk di depan rumahnya yang bercat biru cerah, mengenakan daster batik warisan ibunya, sambil mengelus lembut perut yang membulat sempurna. Apa yang ada di dalam perut ini bukan hanya bayi, katanya pelan pada suaminya yang mendekat. Ini adalah harapan, amanah dari alam, dari leluhur kita. Mungkin Tuhan ingin memberi pesan lewat tubuh renta ini. Orang-orang mulai datang untuk melihat dan mendoakan. Mbok Sri menjadi simbol kekuatan, misteri, dan kebijaksanaan. Ia tak merasa terbebani. Baginya, ini adalah berkah. Dengan mata penuh ketenangan, ia menanti hari kelahiran itu bukan dengan gelisah, melainkan dengan damai. Kala itu di kandungan yang baru menginjak 7 bulan, Raka selalu mengelus perut hamil Mbok Sri, karena Raka senang akan memiliki buah hati yang pertama. Kalau waktunya tiba, katanya, biarlah semuanya berjalan seperti air, karena kadang, keajaiban datang bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dirasakan. Malam itu, angin bertiup lembut membawa harum bunga kenanga dari halaman rumah Mbok Sri. Ia duduk di kursi kayu tua, masih mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang. Di dalam kandungannya, terasa gerakan kecil, halus, tapi nyata. Sumania Raka, duduk di samping sambil memijat kaki Mbok Sri yang mulai bengkak. "Sayang istriku, apakah kamu tidak takut?" tanya Raka lirik. Mbok Sri tersenyum tipis. Rasa takut itu cuma datang kalau kita melupakan doa. Selama hati ini tenang, tak ada yang perlu ditakutkan. Raka mengangguk, tapi pikirannya masih diliputi tanda tanya. Dokter desa yang datang beberapa hari lalu pun tak bisa menjelaskan kondisi Mbok Sri. Secara medis, ini tidak masuk akal, katanya. Tapi saat menatap mata Mbok Sri, sang dokter hanya bisa terdiam. Malam itu, Mbok Sri bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah ladang padi yang menguning. Di ujung pematang, berdiri seorang perempuan muda yang wajahnya mirip dirinya di masa muda. "Buah dari rahimmu bukan hanya kehidupan, tapi penerus hikmah yang nyaris hilang," kata sosok itu. Saat ia lahir, dunia akan mengerti bahwa waktu tidak selalu berjalan lurus. Mbok Sri terbangun dengan peluh dingin di dahi, tapi hatinya tenteram. Ia tahu, malam itu ia tak hanya bermimpi, ia telah menerima pesan dari leluhur. Sedangkan Raka masih tertidur dengan tangan masih menggenggam perut hamil Mbok Sri. Lalu Mbok Sri membangunkan Raka. "Suamiku, ayo bangun, hari sudah pagi. Katanya kamu ke kota untuk membeli perlengkapan bayi kita." Raka pun bangun dan siap-siap untuk pergi ke kota. Hari itu langit mendung,
Angin membawa udara lembab yang membuat desa terasa hening. Daun-daun seperti menahan napas, seolah alam ikut menyambut sesuatu yang akan datang. Mbok Sri tampak lebih diam dari biasanya. Ia duduk di balai bambu. Daster batiknya berkibar pelan ditiup angin. Tangan kirinya memegang perut, yang kini terasa sangat berat. Setiap gerakan kecil di dalamnya seperti isyarat, waktu itu hampir tiba. Mbok Sri menunggu kedatangan suaminya Raka yang sedang pergi ke kota untuk membeli perlengkapan calon bayi mereka. Raka pun datang dengan penuh senyuman, dengan membawa belanjaan perlengkapan calon bayi mereka. Di saat Raka beristirahat sejenak, Raka gelisah. Ia bolak-balik ke dapur menyiapkan air panas dan ramuan jahe. Bidan desa sudah dihubungi, tapi Mbok Sri berkata lembut, "Jangan terlalu banyak keramaian suamiku. Ini bukan kelahiran biasa. Biarkan berlangsung dengan tenang." Menjelang sore, kontraksi pertama datang. Tapi bukan jeritan yang terdengar, hanya gumaman dua lirih dari mulut Mbok Sri. Ia menutup mata, mengatur napas, dan membiarkan tubuhnya bekerja sesuai kodrat. Petang turun perlahan. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya yang berkeringat namun tetap tenang. Suara burung-burung senyap, hanya suara jantung dan nafasnya yang terasa nyata. Raka memegang tangan istrinya, dan Mbok Sri berbisik pelan, "Kalau nanti aku lelah, jangan takut. Anak ini akan membawa terang. Tak perlu kau pahami sekarang. Cukup cintai dia." Raka pun mengelus perut Mbok Sri, sebagai elusan yang terakhir sebelum bayi itu lahir ke dunia ini. Dan saat malam menyelimuti desa, terdengar suara pertama tangisan bayi, pelan, tapi menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Seolah waktu berhenti sebentar, memberi ruang pada keajaiban yang telah lama ditunggu. Tangisan bayi itu menggema lembut di dalam rumah bambu Mbok Sri, dan seketika seluruh desa terasa berbeda. Udara lebih hangat, angin lebih lembut, dan suasana seperti dipenuhi harapan. Raka langsung menggendong bayinya yang sudah lahir, setelah dibersihkan oleh dukun beranak. Setelah itu Raka memberikan bayinya kepada Mbok Sri, lalu Mbok Sri yang masih terbaring lemas, memeluk bayi yang baru lahir itu dengan tangan gemetar. Ia tertegun, bayi itu bukan seperti bayi biasa. Kulitnya tampak bercahaya lembut, matanya terbuka lebar, menatap seolah sudah mengerti dunia. Di dahinya, terdapat tanda kecil berbentuk seperti tunas padi. Mbok Sri tersenyum lemah, lelah tapi bahagia. Raka menamakan dia Cahya, karena ia akan menjadi pelita bagi yang kehilangan arah. Bidan desa akhirnya datang, tapi ketika melihat bayi itu, ia hanya bisa bersimpuh dan berbisik, "Ini bukan anak biasa, ini titipan dari langit." Desa itu pun berubah sejak hari itu. Tanaman lebih subur, hujan datang tepat waktu, dan penduduk merasa lebih damai. Cahya tumbuh dengan cepat, dan sejak usia sangat dini, ia sudah bisa mengucapkan kata-kata bijak yang membuat orang dewasa terdiam. "Jangan ambil lebih dari yang kau butuhkan," ucapnya suatu hari kepada seorang pedagang rakus. Alam menyaksikan, dan ia tahu kapan harus menyeimbangkan kembali. Orang-orang mulai datang dari jauh untuk melihat Cahya, tapi Mbok Sri selalu berkata, "Jangan jadikan dia tontonan. Dia bukan untuk disembah, tapi untuk diikuti jejaknya." Tahun-tahun berlalu, Cahya tumbuh menjadi anak lelaki yang tenang dan penuh pengertian. Tak pernah marah, tak pernah membantah. Kata-katanya selalu sederhana tapi dalam. Ia diajarkan oleh Mbok Sri tentang alam, doa, dan nilai hidup dari zaman yang nyaris dilupakan. Di suatu pagi di saat libur sekolah, Cahya membantu ayahnya Raka untuk berkemas barang. Karena ayahnya bekerja sebagai penjual ramuan herbal di kota, yang Raka buat bersama Mbok Sri. Cahya sekarang sudah kelas 5 sekolah dasar. Cahya berkata kepada ayahnya,
Ayah, aku ingin ikut berjualan dengan ayah. Aku ingin membantu ayah, tanya Cahya. Raka pun menjawab, jangan nak, kamu di sini saja bersama ibumu. Jaga ibumu. Waktu pun terus berjalan. Mbosri, Raka dan Cahya hidup dengan penuh ketentraman. Banyak warga desa yang datang untuk membeli obat herbal. Obat herbal buatan Mbosri dan Raka menjadi terkenal di desa mereka dan di kota tersebut. Setiap Raka dijualan di kota, si dagangnya habis laris tak tersisa. Mbosri dan Cahya selalu tersenyum manis ketika dagangan ayahnya terjual habis. Akhirnya Mbosri, Raka dan anaknya Cahya hidup bahagia. Raka senang bisa memiliki seorang istri Mbosri dan Cahya anaknya yang kini sudah besar. Walaupun hanya sebagai penjual obat herbal, Raka bersyukur yang terpenting adalah Raka bisa hidup bersama Mbosri dan Cahya anaknya.